Kembali lagi di Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Nanda Aprilia. Bursa Efek Indonesia melakukan evaluasi mayor sejumlah indeks saham termasuk Kompas 100. Rebalancing indeks Kompas 100 berlaku mulai 3 Agustus 2026. Dilansir dari pengumuman Bursa Efek Indonesia, terdapat 9 saham baru masuk menjadi konstituen indeks Kompas 100, menggantikan 9 saham lainnya yang keluar. Sebagai informasi, saudara, Kompas 100 adalah indeks saham yang mengukur kinerja harga 100 saham dengan kapitalisasi pasar relatif besar, likuiditas yang baik, serta fundamental dan juga kinerja yang dinilai baik. Indeks ini diterbitkan dan dikelola oleh Bursa Efek Indonesia, serta dikembangkan bersama dengan Kompas Gramedia Group. Untuk membahas mengenai hal ini, saudara, di studio Newsroom Menara Kompas telah hadir wartawan senior konten, Mas Cipta Wahyana. Selamat pagi, Mas Cipta. Apa kabar? Selamat pagi, Nanda. Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Selamat datang di Newsroom Menara Kompas, Mas. Tapi sebelum itu saya mau ngajak Mas Cipta dan juga saudara tentunya untuk melihat di Harian Kompas saat ini terkait dengan tadi sudah saya singgung mengenai penyusunan ulang atau rebalancing yang diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia kemarin. Sejumlah indeks utama ada LQ45, kemudian IDX 30 dan juga IDX 80. Kalau di Harian Kompas di sini judulnya adalah Bursa Efek Indonesia susun ulang anggota indeks Kompas 100 pada Agustus 2026. Tadi juga pemberitaan ada di Kontan ya? Ya. Nah itu Mas, termasuk dengan Kompas 100 ya Mas? Ya, betul. Jadi kan ini kan memang ritual semesteran begitu ya. Oke. Jadi itu bagian dari tanggung jawab ke investor dan juga akuntabilitas ya, pengelolaan indeks gitu ya. Jadi karena ada perubahan market, ada perubahan pasar, harga berubah, maka ada penyesuaian gitu tiap 6 bulan gitu ya. Jadi biasanya Januari penyesuaian diumumkan berlaku untuk Februari, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada juga seperti bulan ini ya, Juli diumumkan biasanya 5 hari bursa tuh, 5 hari bursa sebelum efektif. Nanti 3 Agustus itu mulai efektif diumumkan. Jadi ini disebutnya perubahan mayor. Kenapa? Karena memang kali ini penyusunan ulang itu mengubah anggota-anggotanya. Di dalamnya. Nah, indeks-indeks utama tadi disebut, benar tadi Nanda. Jadi ada LQ45, ada IDX 30, IDX 80, dan juga Kompas 100 yang akan kita diskusikan. Nah, itu ikut dalam jadwal perubahan kali ini gitu ya. Oke, dan ini mungkin ada juga yang belum tahu dan kita akan kasih tahu hari ini nih Mas Cipta. Sebenarnya apa sih perbedaan dari Kompas 100 dengan IHSG, LQ45 atau IDX 80? Ya. Sebenarnya secara umum namanya itu indeks Kompas 100. Itu kurang lebih menjelaskan ya. Jadi pertama indeks. Indeks itu artinya apa? Indeks itu berarti ini kayak seperti alat pengukur kinerja harga saham. Harga saham apa? Nah, dalam hal ini harga saham yang diukur adalah harga saham dalam satu kelompok tertentu. Kelompoknya apa? Nah, kalau Kompas 100 karena 100 ya berarti kelompok 100 saham. Jadi ini menjadi pengukur kinerja harga 100 saham anggota Kompas 100. Ditambah lagi di situ ada kata-kata Kompas kan. Ya berarti indeks ini merupakan kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Kompas Gramedia sebagai penerbit Harian Kompas begitu ya. Jadi fungsinya apa? Jadi bursa, komite indeks di bursa sebagai pihak yang menyeleksi gitu ya anggota indeks, termasuk karakteristik atau cara untuk memilihnya itu dari bursa. Sementara kita sebagai media pasti membantu untuk mempublikasikan dan juga ini menjadi bagian dari alat literasi kita. Literasi kalau dalam konteks pasar modal tentu saja literasi pasar keuangan, pasar finansial. Ini akan menjadi wadah untuk itu gitu. Kita sebagai tanggung jawab kita sebagai media partner atau co-brand dalam pengelolaan indeks Kompas 100 ini. Nah, itu sudah menjelaskan mengenai indeks Kompas 100, hadirnya indeks Kompas 100 begitu ya Mas Cipta. Jadi kalau sekarang berarti pertanyaannya kenapa kemudian Kompas 100 ini dibutuhkan? Dan apa saja sebenarnya yang jadi kriteria untuk bisa turut serta? Sebenarnya gini ya, pertama kan memang indeks itu hadir untuk mengukur yaitu tadi sekelompok saham yang ada di situ kinerjanya seperti apa gitu ya. Tapi tentu sih ada tujuan-tujuannya ya. Nanda sendiri suka olahraga nggak? Suka, lari. Lari. Yang
yang lain apa? Misalnya basket suka nggak ya? Bola Basket sedikit, bola nonton. tahu ada yang istilahnya pemain-pemain utama atau all star gitu. All Star. Ya. Mirip-mirip seperti itulah. Jadi ini Kompas 100. Jadi kalau kita misalnya mau cari pemain terbaik dalam satu sepak bola, kan dari sekian ratus itu bingung juga kalau suruh milih. Nah, beda kalau ada All Star, kemudian kita dibantu tuh untuk ini yang bagus-bagus atau yang potensial lah, potensial. Jadi dibantu. Nah, dalam konteks ini juga ada tujuan itu juga. Jadi di bursa ini kan ada berapa? 900 lebih saham. Bayangkan kalau kita harus memilih sekian banyak saham kan. Nah, dalam hal ini Kompas 100 membantu nih menyeleksi awal gitu ya. Jadi kemudian dari situlah bisa menjadi pijakan. Salah satunya kalau dari angle investor bisa jadi pijakan untuk pilihan awal investasi. Tapi bisa juga misalnya ada manajer investasi yang mau bikin produk reksadana turunan. Nah, ini bisa jadi acuan. Bisa jadi produk yang pasif. Pasif itu dalam arti ya udah ngikutin aja apa yang ada di Kompas 100 dibeli. Tapi itu terlalu banyak. Tapi bisa juga aktif. Jadi aktif dia tetap jual beli, tapi acuan saringan pertama yang dipakai adalah saham-saham yang ada di Kompas 100. Jadi ada tujuan-tujuan itu. Selain ini menjadi wadah untuk kalau dari angle korporasi ya ini menjadi wadah untuk benchmark perusahaan-perusahaan yang oke gitu. Oke. Bursa saham. Itu tadi manfaatnya dan juga tujuan hadir Kompas 100 begitu ya Mas Cipta. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai saham perusahaan seperti apa yang dapat jadi bagian dari mungkin dari Kompas 100 ini, Mas Cipta, apakah memang emiten ini dapat bisa mendaftar atau menominasikan gitu lah ya bahasanya sahamnya kepada Kompas 100? Mas Cipta. Tidak. Jawabannya adalah tidak. Karena memang anggota Kompas 100 itu dipilih oleh komite. Jadi ada komite emiten yang secara khusus memilih sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi tidak bisa mengajukan diri. Itu mirip juga dengan All Star kan tidak bisa mengajukan diri. Dipilih, ya? Ada komite yang memilih begitu ya. Nah, di situ ada kriteria-kriteria yang ditentukan. Misalnya kalau Kompas 100 itu kan kriterianya satu, ya dia harus rame nih ditransaksikan. Orang bilang ya nilai transaksinya harus cukup besar gitu. Kenapa? Karena itu menggambarkan seberapa banyak ya saham itu tersedia untuk dibeli. Karena percuma juga ada saham mungkin kinerjanya bagus dan sebagainya, tapi kalau nggak ada yang bertransaksi, investor nggak bisa beli, atau kalau sudah beli nggak bisa jual. Nah, itu kan salah satu kriterianya. Tapi kurang lebih begitulah, jadi nggak bisa mendaftar. Tapi bisa juga kalau idealnya ya Kompas 100 menjadi sasaran perusahaan. Biasanya ya tujuan akhir salah satunya menjadi anggota LQ45. Tapi untuk menuju ke sana, Kompas 100 bisa menjadi pijakan awal. Jadi kriteria-kriteria apa yang ada itu berusaha dicapai. Jadi kalau mau menjadi anggota supaya bisa masuk, ya lihatlah kriteria-kriterianya dan usahakan penuhi supaya bisa masuk gitu. Dengan masuk itu akan ada banyak manfaat yang diperoleh oleh korporasi tentu saja. Nah, oke. Nah, ini menarik terkait dengan manfaat ya Mas Cipta. Sebenarnya kita mungkin Mas Cipta juga di sini bisa menjelaskan apa-apa saja sih sebenarnya manfaat ini khususnya dari Kompas 100 ya. Baik itu untuk investor, kemudian juga emiten sampai dengan eksekutif korporasi di sini, Mas. Kalau investor kan tadi sudah kita singgung ya. Sudah disinggung di awal. Analogi lain misalnya suka belanja kan. Belanja kalau masuk mall atau masuk salah satu gerai kan bingung tuh lihat baju sekian banyak. Ya. Beda kalau biasanya kan toko sudah ada yang mengkurasi itu sebagian ditaruh di spot tertentu. Memang kalau toko angle-nya promosi ya. Kalau di sini saham tuh angle-nya kurasi. Gitu ya. Minimal itu buat investor ya bisa menjadi pijakan awal untuk memilih dia investasi, meskipun masuk Kompas 100 itu tidak berarti rekomendasi beli atau kalau keluar rekomendasi jual. Itu beda. Karena beli jual itu kan pertimbangannya ada banyak. Ada soal harganya, mahal murah, horizon investasinya, risikonya dan sebagainya. Tapi minimal ini bisa menjadi pilihan awal. Tinggal di situ nanti diseleksi lagi. Kalau untuk perusahaan tadi bicara perusahaan, perusahaan ya satu ya tadi bicara tentang toko baju, daripada Anda atau produk Anda ada di pojokan yang nggak jelas, alangkah baiknya kalau ada di etalase gitu ya. Jadi akan lebih banyak, lebih terlihat, dilihat investor, dilihat analis dan sebagainya. Nah, artinya visibilitas ya. Jadi perusahaan kalau masuk Kompas 100 mestinya akan lebih mendapat perhatian. Lalu buat korporasi juga benchmarking kan, benchmarking atau perbandingan dengan peer saya seperti apa sih. Nah, itu menjadi penting. Kalau misalnya perusahaan atau pimpinan perusahaan ya, ini juga korelasinya sama.
dia bisa benchmarking, dalam arti misalnya perusahaan tuh masuk bursa biasanya kan tujuannya salah satunya sering disebut sebenarnya mengoptimalkan nilai untuk pemegang saham. Itu artinya apa? Artinya harga sahamnya naik dan juga banyak ditransaksikan. Selain tentu saja misalnya kinerja bagus membagikan dividen gitu ya. Nah, untuk bisa seperti itu ya harus masuk Kompas 100 karena Kompas 100 itu menyeleksi. Jadi saham-saham masuk itu adalah saham yang ditransaksikan rame. Yang kedua, kapitalisasi pasarnya juga cukup besar begitu. Jadi kalau bisa memenuhi itu ya pasti itu menjadi secara umum mestinya pemegang saham juga lebih puas. Yang terakhir kita ingin sebenarnya Kompas 100 itu bukan hanya indeks, tapi kita setelah ini dan seterusnya kita juga akan terus kembangkan bahwa Kompas 100 ini sebenarnya sebuah ekosistem. Ekosistem. Jadi para pimpinan perusahaan ya akan memperoleh ruang untuk misalnya ya nanti kita sedang siapkan juga seri misalnya podcast yang akan mengundang para CEO-CEO Kompas 100. Lalu Kompas kan setiap tahun menyelenggarakan Kompas 100 CEO Forum yang cukup fenomenal, cukup besar gitu ya di akhir tahun. Pasti ruang-ruang itu menjadi terbuka kalau perusahaan masuk di Kompas 100 gitu. Ruang-ruang itu terbuka untuk para eksekutif gitu. Jadi ini menjadi ekosistem yang mestinya memberikan nilai tambah untuk para eksekutif gitu ya. Oke, apalagi dengan tadi tujuannya adalah membuat ini sebagai wadah ekosistem begitu ya Mas untuk indeks 100 ini. Betul. Nah, ini terakhir dari kami Mas terkait dengan indeks 100 ini, mekanisme, kita berbicara mengenai mekanisme dan juga kapan kemudian evaluasi mayor dan juga minor dilakukan. Ya ini mungkin menjadi catatan juga, yaitu tadi sekali lagi kalau perusahaan mau masuk sini harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama jadi perusahaan Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu. Jadi harus masuk dalam top 150 nilai transaksi dalam 12 bulan terakhir. Dan juga minimal 6 bulan sudah tercatat begitu ya. Nah, setelah itu harus lolos gitu ya, uji likuiditas. Jadi di dalamnya akan dicek juga bukan cuma nilai transaksi, tapi seberapa sering ditransaksikan. Jangan sampai misalnya cuma rame di sebulan terakhir. Itu akan dilihat aktifnya itu berapa lama. Akan dilihat juga misalnya kepatuhan dan juga fundamentalnya juga akan dilihat. Fundamental itu artinya kinerja ya. Jangan sampai sebuah perusahaan masuk Kompas 100 tapi minggu depan kemudian ada masalah gitu secara keuangan, itu satu. Lalu nah itu harus konsisten dijaga karena tadi kita bicara tentang rebalancing atau penyusunan ulang. Itu yang mayor, yang mengubah anggota, itu akan terjadi tiap 6 bulan. Jadi setelah Juli ini berlaku Agustus, nanti akan ada lagi Januari, itu berlaku untuk Februari, 6 bulan ke depan. Ada juga yang minor. Minor itu terjadi di April dan Oktober. Minor, kenapa disebut minor? Karena biasanya tidak ada perubahan anggota di situ. Jadi tidak ada yang keluar masuk. Seperti hari ini kan ada yang 9 masuk, 9 keluar. Ini tidak ada, tapi ada perubahan bobot. Kenapa? Karena harga saham kan bergerak. Jumlah saham yang ada di publik atau free float juga berubah. Sementara ini menentukan bobot dalam indeks. Nah itulah yang ya korporasi harus jaga kalau mau tetap manteng di Kompas 100, kriteria harus dicermati dan itu dijaga. Nah itu dia, perbincangan menarik sekali sebenarnya pagi ini Mas Cipta. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi perspektif bersama kami mulai Kompas 100, kemudian tujuan dan juga manfaatnya apa. Terima kasih wartawan senior konten Cipta Wahyana. Selamat pagi Mas Cipta. Saudara tetaplah bersama kami akan kembali dengan informasi badai Topanong menerjang Tiongkok bagian selatan. Pohon-pohon bertumbangan dan melumpuhkan sebagian kota. Kami akan kembali usai jeda, tetap